Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bahas pertemuan ke-11 yaitu tentang user experience. Sebelumnya di pertemuan 9 kita sudah bahas tentang user interface. Kemudian pertemuan 6 ya, pertemuan 6 itu user interface. Kemudian pertemuan 9 kita bahas user center design. Kemudian pertemuan 10 kita bahas tentang design thinking. Nah, minggu ini kita bahas tentang user experience. Belum masuk materi, Ibu buat analoginya dulu. Ya, di sini Ibu gambarkan misalnya ada sebuah produk kental manis kemasan kaleng gitu ya. Apa sih UI dan UX-nya gitu ya? UI-nya dari kental manis ini mungkin kita bisa bilang bahwa UI-nya adalah desain dari kemasannya. Misalnya mereka membedakan antara kemasan yang putih dan juga yang coklat misalnya. Dengan putih itu dominan dengan warna biru dan yang coklat dominan warna coklat. Tapi mereka tetap konsisten, misalnya peletakan logonya sama, kemudian apa namanya motif backgroundnya juga sama, kemudian di sini ada informasi-informasi yang diletakkan juga sama, bahkan pemilihan fontnya pun sama. Itu, ini adalah bagian-bagian dari user interface-nya. Kemudian UX-nya adalah ketika user itu punya pengalaman dengan penggunaan kemasan kental manis ini, misalnya UX juga memikirkan bagaimana selain desain tadi, bagaimana dia user itu nyaman dengan kemasan tadi. Misalnya ketika digenggam, apakah sesuai dengan genggaman tangan, pas atau mungkin kalengnya terlalu besar gitu ya. Kemudian itu termasuk dari UX. Nah, UX ini kemudian bisa jadi mengalami perkembangan. Misalnya kita produsen di sini punya product development. Produk developmentnya untuk kemasan yang kaleng, misalnya dari yang awalnya ketika melakukan produk development ini pasti produsen bisa jadi produsen menggunakan metode design thinking gitu ya. Yang pertama apa? Tahapan yang pertama adalah empathize. Empathize itu kita menempatkan diri sebagai user atau sebagai klien. Kliennya adalah pengguna kental manis kemasan kaleng gitu. Kondisinya apa yang terjadi nih ketika empathize gitu ya. Ketika empathize kita mengalami atau merasakan bahwa ternyata user dengan kemasan yang kaleng sebelumnya, kaleng biasa, user mengalami kesulitan. Yaitu kesulitan apa? Ketika membuka kaleng misalnya susah gitu. Karena nggak punya pembuka kaleng. Nggak setiap orang punya pembuka kaleng. Atau kemudian mereka harus menggunakan pisau untuk melubangi kalengnya dua sisi baru bisa isinya dituangkan. Oh, itu empathize. Kondisinya seperti itu. Kemudian dilakukan define. Define itu bukan masalahnya. Setelah mengetahui kondisinya, kita bisa tahu masalahnya. Oh, masalahnya di kemasan kaleng adalah susah ketika dibuka gitu ya. Dari situ lalu kita munculkan ide. Berarti kita perlu membuat desain baru untuk kemasan kaleng gitu ya. Atau mungkin kita bisa cari penggantinya kemasan yang lain gitu. Tapi untuk kemasan kaleng kita buat misalkan pembuka otomatis gitu ya. Akhirnya dibuatlah prototipenya. Prototipe kemasan baru dengan tetap bentuknya kaleng dan pembuka otomatis yang sekali tarik langsung kebuka gitu. Kemudian setelah jadi prototipenya lalu akan dites ke pasar. Apakah produk ini secara UX-nya membuat usernya itu lebih nyaman atau justru user merasa ini susah gitu ya, lebih susah daripada yang sebelumnya. Nah, itulah kurang lebih unsur dari UI dan UX ya. Jadi kita bisa bilang bahwa UX itu tugasnya adalah bagaimana kita merancang produk yang membuat user nyaman ya, atau bisa user itu punya pengalaman yang baik ketika menggunakan produk kita. Dengan UI designer sendiri lebih kepada aspek visual, misalnya bagaimana cara meletakkan posisi-posisi tadi, posisi misalkan menu-menu, kemudian bagaimana desainnya, warnanya, pemilihan teksnya ya, itu lebih kepada UI designer. Nah, UI dan UX ini tentu saja tidak bisa dipisahkan, mereka saling berkaitan. UX design itu akan dibilang bagus jika UI desainnya juga bagus gitu ya. Karena
kalau Ibu sampaikan bahwa UI design itu merupakan bagian dari UX design gitu ya. Kalau, UI desainnya buruk gitu ya, pasti user juga tidak punya pengalaman yang baik ketika menggunakan, aplikasi atau produk yang kita buat. Kemudian, secara pengertian user experience ini bisa disebut sebagai cara mengungkapkan atau meluapkan perasaan pengguna ketika telah berhadapan dengan sebuah sistem ataupun aplikasi, ya. Ini juga meliputi persepsi pengguna mengenai praktis atau tidaknya sebuah perangkat lunak, ya. UX ini lebih pada menekankan bagaimana pengguna merasakan pada saat menggunakan aplikasi yang kita buat, ya. Apakah menyelesaikan tugas mereka atau justru mempersulit tugas mereka. Nah, ini perbandingan lagi bahwa user experience itu lebih kepada mendesain pengalaman produk yang lengkap, mulai dari pengalaman menggunakan produk, pasti di situ juga mencakup UI-nya. Ya, apakah warnanya misalkan, mencolok atau justru warnanya nyaman gitu, itu termasuk bagian dari UX, ya. Kemudian, berikutnya ada hubungan-hubungan, UX atau user experience dengan aspek-aspek dari pengguna. Aspek pengguna itu ada apa saja? Nah, misalkan kita user itu biasanya menggunakan sesuatu berdasarkan, atau, dilihat dari 3 hal. Yang pertama adalah kegunaan. Apakah produk ini berguna untuk saya? Kalau berguna, ya saya gunakan gitu. Tapi yang kedua, mereka juga, melihat, tampilan atau look-nya. Apakah tampilan produk tersebut menarik gitu ya, kemudian juga secara feel-nya atau rasanya. Apakah produk ini selain menarik, tampilannya sih oke gitu ya, terus juga useful juga, berguna juga, tapi misalkan ketika menggunakan itu feel-nya nggak nyaman gitu misalnya atau lemot dan sebagainya, itu maka, aspek-aspek yang, berhubungan dengan UX, designer ya, dari aspek pengguna, ada 3 hal. Nah, kemudian aspek dari user experience-nya itu sendiri ada 7 ya, di sini, secara pertanyaan, dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk, apa namanya, faktornya, kita bisa sebutkan seperti ini. Yang pertama adalah, UX itu harus, memikirkan faktor useful. Bagaimana aplikasi yang kita buat ini nanti berguna, ya, memiliki kegunaan bagi penggunanya atau usernya. Usable itu hampir mirip dengan useful, tapi usable itu maksudnya bisa digunakan. Jangan sampai misalkan, oh aplikasi ini berguna, tapi nggak bisa digunakan gitu ya, karena misalkan lemot, atau mungkin karena sering nge-hang gitu ya. Itu berarti nggak usable. Kalau findable ini berarti, aplikasi ini mudah ditemukan, begitu juga konten di dalamnya. Misalnya kita bisa menggunakan fasilitas search untuk mencari, menu-menunya gitu ya, ataupun mencari, konten-konten yang ada di dalamnya. Kredibel berarti, aplikasi tersebut juga memiliki data-data yang bisa dipercaya, kemudian juga bisa dijamin keamanannya. Misalnya ketika kita menggunakan WhatsApp sering sekali, spoiler bahwa, aplikasi atau pesan-pesan kita itu dienkripsi, jadi tidak mudah dibaca oleh orang lain atau pihak ketiga dan seterusnya. Kemudian desirable, desirable ini, desire itu ya, punya daya tarik sehingga pengguna merasa, "Oh, saya suka nih, saya pengen menggunakan aplikasi tersebut." Accessible berarti mudah diakses ya, tidak sulit ketika misalkan kita ingin memakai aplikasi tersebut, dan valuable. Valuable tadi, jadi, dia harus punya nilai gitu ya, apa sih yang ditawarkan dari aplikasi tersebut. Nah, ini adalah 7 faktor dari UX. Kemudian, ada UX yang baik dan juga ada UX yang buruk gitu ya. UX yang baik tentunya UX yang ringan, kemudian cepat untuk dibukanya, navigasinya tidak rumit gitu ya, desainnya juga konsisten, nggak berubah-ubah gitu ya. Layarnya juga informasinya valid gitu. Sedangkan UX yang buruk ya biasanya lambat gitu, karena lambat orang juga, "Ah, ngapain ya ngebuka lagi, males," gitu ya, atau navigasinya rumit, "Ah, susah nyari menu di sana," gitu, atau mungkin saya bingung makainya gitu, jadi saya nggak pakai lagi. Itu, eee
perbandingan antara UX yang bagus dan juga yang jelek. Kemudian UX ini berhubungan dengan apa? Bidang-bidang yang berhubungan dengan UX ini akan sangat banyak ya. Di antaranya ini ada dari mulai project management sampai dengan web analytics. Nah, kenapa UX itu penting ya? Karena tujuan kita adalah memudahkan pengguna. Ya, jadi kita harus mendesain UX yang bagus agar pengguna mudah. Ketika pengguna mudah menggunakan aplikasi kita, maka yang kedua pengguna akan meningkat minatnya. Oh, ini gampang kalau pakai ini, saya besok pakai lagi lah. Gitu ya, misalnya. Kemudian yang ketiga, salah satu faktor kesuksesan aplikasi salah satunya adalah UX yang baik gitu ya. Kemudian UX yang baik pasti memiliki user interface yang baik. Dan juga UX ini bisa menjadi pesaing dari produk lain. Contoh, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Pasti mereka berlomba-lomba membuat fitur yang baru gitu ya. Atau UX yang baru. Contoh misalnya dulu sebelum ada TikTok gitu ya. Sekarang ketika ada TikTok, orang-orang mulai menyukai yang namanya short video. Akhirnya Instagram punya Reels, kemudian YouTube juga punya Shorts ya. Sampai dengan Shopee dan juga Tokopedia mereka punya potongan-potongan video yang kadang-kadang tidak berhubungan dengan produk yang mereka jual gitu ya. Isinya gosip-gosip misalnya. Itu kan sebenarnya mereka hanya ingin memunculkan user experience dari pengguna. Gimana caranya biar pengguna nggak lari dari aplikasi mereka. Nah, aspek-aspek dari pemahaman UX kita bisa pahami bahwa UX itu selalu berubah-ubah mengikuti dari kemauan user. Kadang kita awal misalkan membangun sebuah aplikasi seperti ini gitu ya, tapi kemudian di kemudian hari bisa berubah mengikuti dari kemauan user. Ya, harus memperhatikan penggunanya user center tadi dan juga tidak punya metodologi khusus karena tadi menyesuaikan saja dengan pendekatannya dengan melihat kebutuhan dari pengguna. Bukan user interface ya. Jadi user interface tadi Ibu bilang user interface adalah bagian dari user experience. Kemudian diperlukan testing pada pengguna. Biasanya kalau aplikasi itu yang masih dalam bentuk testing disebutnya beta, versi betanya gitu. Berarti itu masih testing atau belum di launching. Dan juga user experience itu lebih luas dari usability. Nanti kita bahas usability itu tingkatannya seperti apa dibandingkan dengan user experience. Dan ketika mendesain user experience, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita biasanya butuh orang yang ahli research karena tadi di bagian empati, dan juga sampai dengan define, kita butuh analis data. Analis data ini biasanya mereka jago research dan sebagainya ya. Kemudian prototype kita butuh programmer ya. Usability testing dan sebagainya juga kita butuh orang-orang yang biasanya mendesain testing usability dari sebuah aplikasi. Nah, elemen dari user interface, experience itu kurang lebih ada 5 sebenarnya. Tapi biasanya kita hanya melihat bagian paling atasnya, seperti gunung es ya. Gunung es itu kelihatannya, oh gunungnya kecil gitu. Padahal di bagian dalamnya itu sangat besar atau bahkan lebih besar gitu ya. Sama seperti user experience. User experience yang kita lihat biasanya hanya bagian surface-nya, yaitu bagian visual desainnya aja. Kita hanya melihat, oh nanti tombol-tombolnya begini, oh nanti menunya begini gitu ya. Apakah nyaman dengan kita gitu ya. Itu kita hanya melihat itu. Padahal di dalamnya ada skeleton. Skeleton ini berguna untuk memberikan interface desain yang punya atribut-atribut produk. Jadi wireframe-nya, rancangannya gitu ya, strukturnya juga ada. Struktur itu berarti set map-nya atau screen flow-nya dari mulai login, milih menu ini, kemudian lanjut ke menu yang lain, itu berarti structure atau user flow yang kemarin kita sudah bahas. Kemudian ada scope. Scope ini berarti requirement dari user, apa saja yang dibutuhkan itu diterjemahkan dalam bentuk user experience dan juga strateginya. Strategi ini berarti konsep dari user experience yang akan digunakan, dan ini strategi ini bisa muncul atau bisa dapat ketika kita sudah melakukan riset kepada user yang menggunakan produk kita. Nah, kemudian faktor kesuksesan UX itu bisa dibilang tadi ya,
Ada utility-nya, kemudian ada accessibility-nya, dan ada juga usability dan yang terakhir brand promise atau brand experience. Nah, kurang lebih seperti ini. Utility itu adalah ketika kita memandang bahwa aplikasi ini berguna untuk saya. Oh, ini berguna untuk saya, ini memenuhi kebutuhan saya, itu berarti ada di aspek utility. Kemudian setelah aplikasi itu berguna, kita akan melihat bahwa usability-nya, eh, aplikasi ini mudah digunakan gitu. Aplikasi ini secara utility berguna untuk saya, sesuai kebutuhan saya, secara usability mudah digunakan, ya, atau user friendly gitu ya. Kemudian desirability, aplikasi ini menarik untuk saya gunakan gitu ya. Saya suka penampakannya, saya suka menu-menunya, saya suka feels-nya ketika menggunakan aplikasi ini karena enteng, itu berarti desirability-nya. Nah, kemudian dari utility, usability, desirability ini, maka kemudian muncullah yang namanya brand experience atau software experience ya. Jadi ketika saya menggunakan produk ini, selain produk ini berguna untuk saya, produk ini juga mudah digunakan, kemudian produk ini juga nyaman digunakan. Ya, itulah rangkuman dari user experience atau faktor-faktor dari user experience. Kemudian menurut usability Golf, user experience ini berarti berfokus secara mendalam terhadap user, apa yang mereka butuhkan dan apa yang bernilai bagi mereka. Ya, contoh di sini ada seorang bayi gitu ya. Bayi ini berarti user. Bayi ini apa namanya membutuhkan mainan. Orang dewasa memikirkan, oh mainan apa ya yang disukai bayi gitu ya. Dan mereka membuat misalkan mainan seperti ini ya, yang berputar-putar dan ada suaranya gitu ya. Mereka melihat, oh ini bagus, menarik, warnanya menarik secara UI gitu. Kemudian user sendiri punya nggak dari segi persepsi usernya bagaimana? Oh, menurut saya nih nggak menarik, yang kelihatan cuma bagian pantatnya aja, mohon maaf ya. Sementara muka dari boneka-bonekanya si bayi ini nggak bisa lihat gitu ya. Jadi apakah UI tersebut hanya menarik berdasarkan si pembuatnya atau justru sementara tidak menarik bagi user atau justru sebaliknya gitu ya. Jadi tujuan kita bukan membuat sesuatu yang kita sukai ya, tapi kita membuat sesuatu yang disukai atau yang diharapkan oleh user. Nah, itu kurang lebih pengertian dan juga pemaparan tentang user experience. Semoga bisa dipahami. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.